3 ini kita akan membuat penguat transistor dengan umpan balik. Hampir sama dengan percobaan sebelumnya, yaitu modul 2, penguat dengan operasional amplifier. Pada percobaan 3 ini kita akan melaksanakan 3 buah percobaan, yaitu penguat 1 transistor tanpa umpan balik, penguat 1 transistor dengan umpan balik 1, dan juga penguat 1 transistor dengan umpan balik 2. Berikut rangkaian yang akan kita coba. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Nah, kita memberikan input itu sebesar 100 mV peak to peak, dan frekuensi awal yang kita masukkan itu adalah 1 kHz. Nah, di sini yang kita cari adalah pertama, berapa dia penguatan dari rangkaian tersebut. Nah, dari penguatan tersebut nanti kita akan mencari berapa tegangan cut off-nya. Nah, kita akan cari tegangan cut off-nya dan kita cari berapa dia frekuensi saat tegangannya mengalami cut off. Dan terakhir kita akan mencari Rin, yaitu dimana Rin kita cari dengan membuat F input menjadi setengah dari F yang kita masukkan tadi, setengah dari 100 mV peak to peak. Kita langsung saja. Percobaan pertama. Percobaan pertama. Ini percobaan pertama. Oke. Udah hidup. Langsung getaran. AC. Mirror. Nah, yang kita mati adalah channel 2. Oke. Peak to peak. Channel 2. Peak to peak. Ya. Maaf, tadi kita salah. Yang tadi kita set itulah rangkaian 3. Sini kita main set. Dia 1 kHz dia. Satu kHz. Oke, 1 kHz. Amplitude 100 mV peak to peak. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa outputnya itu sekitar 7,99 volt. Nah, kita akan mencari perbesaran. Kita mencari berapa gain atau berapa penguatannya. Nah, dan akan kita mencari juga pada penguatan berapa dia mengalami cut off. Oke. Dengan rumus berikut. Nah, ini dia. Di sini pada saat F1 kHz seperti yang kita sin tadi, kita dapatkan bahwa F out sama dengan 7,99 peak to peak, dan F input yang kita berikan adalah 0,1 V peak to peak. Nah, jadi penguatan yang dialaminya itu sekitar 79,9 kali. Nah, kita akan mencari berapa tegangan cut off-nya supaya kita dapat mencari frekuensi cut off dari outputnya. Nah, kita dapatkan bahwa tegangan cut off-nya itu adalah sekitar 5,648. Nah, kita akan menurunkan atau menaikkan frekuensi supaya dihasilkan tegangan sebesar 5,64 volt peak to peak. Oke, langsung saja. Frekuensi putaran 5,64. 5,64.
5,52, 1,3, 5 sekitar. Nah, sini dapat kita lihat bahwa F cut off-nya itu sekitar pada frekuensi 135 Hz. Nah, oke, kita telah dapatkan frekuensi cut off-nya. Kita lanjutkan dengan cari R input. Sebelumnya kita perhatikan dulu gelombangnya. Frekuensi yang kita dapat tadi 135 Hz. Nah, saya lupa tadi perhatikan gelombangnya. Oke. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa gelombangnya itu berbeda fase ya. Pada saat yang F input ke bawah, yang F output ke atas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa F input terhadap F output berbeda fase sekitar 180 derajat. Oke, langsung kita saja R inputnya. Resistor variabel kita pakai yang 5K. Oke, langsung kita sambungkan ke sini. Nah, tadi 135 ya kan. Oke, kita akan men-set resistor agar F inputnya menjadi setengah dari yang kita masukkan tadi, setengah dari 100 mV peak to peak. Oke, kita perkecil incrementnya. Yang kita mati itu adalah channel 1. Oke. .55. Oke. Oke, sini dapat kita lihat bahwa sekitar 36% ya. 36%. Langsung saja kita copot. Kita ukur menggunakan multimeter. Nah, di sini kita dapat bahwa R input yaitu sekitar 1,8 kilo ohm atau sekitar 36%. Nah, hasil yang kita dapat pada percobaan satu ini sedikit berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh instruktur. Hanya sedikit berbeda. Lah, kita lanjutkan pada percobaan yang kedua. Oke. Pada percobaan yang kedua, sama seperti yang tadi, kita isi
frekuensi 1 kHz dan F input saja 100 mV peak to peak. Langsung saja kita cek. Oke. Nah, kita run. Channel 1 AC, channel 2 AC. Measure. Kita matilah channel 2. Oke. Nah, dapat kita lihat bahwa output channel 2 yaitu sekitar 7,99 volt, yaitu sama dengan output pada percobaan 1, yaitu pada percobaan penguat satu transistor tanpa umpan balik. Nah, namun kita tidak usah langsung ambil kesimpulan bahwa hasilnya sama. Akan kita lanjutkan percobaannya. Oke, kita akan mencari rumusnya seperti pada gambar ini. Bersama seperti yang tadi, yaitu penguatannya sekitar 79,9 kali dan F cutoff-nya berada pada 5,648. 5,648 cutoff. 5,648. Kita cari frekuensinya, frekuensi cutoff-nya. 5,648. Lima koma empat dua 648. Nah, sekitar 135 dan sama, frekuensinya sama. Kita lanjut, kita cari R inputnya. Oh ya, tadi juga kita lihat bahwa gelombangnya berbeda fasa antara input dengan outputnya, sama seperti percobaan yang pertama. Kita akan mencari R input. Kita letakkan. Incrementnya kita kecilkan supaya kita lebih presisi. 2. Oh ya, yang kita tinjau adalah si channel 1. Nah, kita dapat bahwa dia berada pada 36% dari 5 kilo ohm. Langsung saja kita cek bahwa supaya kita tahu berapa besar resistansi inputnya. Oke, kita copot dari rangkaian supaya tidak mengganggu, supaya dihasilkan hasil yang sebenar-benarnya. Nah, di sini dari yang kita dapat bahwa resistansi inputnya sama seperti pada percobaan yang pertama. Nah, ini juga sedikit berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh instruktur.
hanya berbeda sedikit. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk penguat satu transistor tanpa umpan balik hasilnya sama dengan penguat satu transistor dengan umpan balik. Menurut percobaan yang saya lakukan, berbeda dengan percobaan yang dilakukan oleh instruktur. Oke, selanjutnya kita pada percobaan yang ketiga. Kita cek dulu 1 kHz 1 volt. Oke, langsung saja. Measure source channel 2. Nah, di sini pada gelombangnya dapat kita lihat bahwa sama ya, dari penguat yang pertama sampai yang percobaan ketiga, bahwa input dan outputnya berbeda fasa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa output yang dihasilkan itu sekitar 7,76 volt peak to peak. Nah, kita akan mencari berapa penguatannya dengan rumus ini. Nah, 7,76 per 0,1 jadi sekitar 77,6 kali penguatannya. Nah, dari rumus kita dapatkan bahwa akan mengalami cut off pada F input 5,48. Kita akan mencari frekuensinya. 5,48. Oh, sorry. Frekuensi 5,48. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi cut off-nya itu sekitar di 326. Nah, dapat kita lihat bahwa pada penguat satu transistor dengan umpan balik 2, respon frekuensinya lebih responsif, yaitu dapat kita lihat karena frekuensi cut off-nya di sekitar 3,26. Dapat kita simpulkan bahwa frekuensi paling responsif pada penguat satu transistor dengan 2 umpan balik. Nah, kita lanjut cari resistansi inputnya. Kita pakai yang 5 kilo ohm. Kita copot. Oke, kita sambung ke sini. Yang kita tinjau adalah channel 1, di mana F input akan menjadi setengah daripada F yang kita set di sana, input yang kita set di sini. Oke. Di sekitar 50. Kita perkecil incrementnya supaya lebih teliti. Oke. 7,
Nah, inputnya kita dapat pada 15% dari 5 kilo ohm. Nah, kita akan mengukur menggunakan multimeter. Kita copot dulu biar kita dapatkan hasil yang real. Oke, setelah terhubung kita run. Nah, dapat kita lihat bahwa resistansi inputnya sekitar 7,750 ohm. Nah, pada percobaan ini juga dapat kita lihat bahwa hasilnya sedikit berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh instruktur, di mana instruktur itu memperoleh outnya itu 6,64, sedangkan yang saya peroleh sekitar 7,76, dan frekuensi cut off-nya itu instruktur memperoleh sekitar 2,69 Hz, sedangkan saya memperoleh tadi sekitar 2,57 Hz. Dan resistansi input yang diperoleh oleh instruktur yaitu sekitar 7,71 ohm, sedangkan saya sekitar 7,50 ohm. Nah, mungkin beberapa perbedaan tersebut disebabkan oleh alat yang digunakan dan media yang digunakan untuk mengukur. Nah, dapat disimpulkan bahwa besar output yang paling besar dikeluarkan oleh percobaan penguat satu transistor tanpa umpan balik dengan hasil yang sama dengan penguat transistor umpan balik satu. Nah, demikian percobaan yang kami laksanakan. Terima kasih.